Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih di bulan suci Ramadan, hari yang keberapa Mas Anjas? Hari yang ke-15. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian subuh atau kuliah subuh online. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita masih melanjutkan tema tips hidup bahagia yang diambil atau dijadikan referensi buku yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Silahkan dibuka halaman 20. Kita masuk poin yang kelima. Dibaca Mas Anjas. 5. Memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, inilah tips yang kelima kalau kita pengen tenang hidup kita, yaitu memperbanyak zikir. Apa artinya zikir, Mas Suka? Memperbanyak. Zikir pada Allah. Mengingat Allah. Bagus. Jadi memperbanyak apa? Mengingat Allah. Kita disuruh memperbanyak. Berarti zikirnya banyak apa sedikit? Banyak. Kita disuruh banyak-banyak zikir. Berarti bukan sekedar zikir. Karena ada orang zikir, aku sudah zikir kok. Nah, zikirnya banyak apa sedikit? Jawabannya harus banyak. Kenapa banyak? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa ayatnya? Suka cari dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ambil Quran, Mas. Mas Anjas juga. Cepet-cepetan. Siapa yang nemu duluan? Mas Anjas. Al-Ahzab ayat 41. Abdurrahman, cepet-cepetan. Ambil Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya, siapa yang juara satu? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran. Masyaallah, juara satunya adalah Mas Ukasah. Apa bunyinya? Siap-siap, nanti ada lomba lagi. Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Apa artinya ya ayyuhalladzina amanu, Mas Anjas? Wahai orang yang beriman, uzkurullah. Zikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah. Zikran katsira. Apa Mas Abdurrahman? Katsira. Banyak. Berarti kita itu disuruh zikir yang banyak. Jadi bukan sekedar zikir. Kita disuruh untuk banyak-banyak zikir. Nah, banyak itu berapa? Mas, banyak berapa, Mas? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Berarti 3 sudah banyak ya. Jadi yang dimaksud dengan banyak di sini kata para ulama itu ada minimal, ada apa? Maksimal. Ya. Seorang bisa dikatakan oh zikirnya sudah banyak. Itu minimalnya seperti apa? Minimalnya adalah ketika dia sudah mengamalkan seluruh zikir yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya SAW yang ditentukan waktunya. Saya ulangi, siap-siap, habis ini Abi tanya, zikir banyak minimal adalah ketika kita sudah mengamalkan seluruh doa dan zikir yang telah dijelaskan waktu-waktunya. Ulangi, Mas Suka.
Zikir banyak minimal. Apa itu? Kalau udah mengamalkan yang diajarkan semuanya. Yang sudah dijelaskan apanya? Waktu-waktunya. Kalau kita sudah mengamalkan semua doa dan zikir yang sudah dijelaskan waktu-waktunya, itu kita baru masuk level minimal. Zikir banyak. Contoh, bangun tidur masuk sama. Apa? Bangun tidur. Ada doa atau zikirnya? Ada. Apa? Mas Sanjas tadi baca. Tadi bangun tidur baca nggak? Benar. Nah, itu namanya zikir yang ada waktunya. Begitu waktu bangun tidur baca. Habis itu biasanya anak-anakku ketika bangun tidur kemana? Kamar mandi. Mau masuk kamar mandi ada zikir atau doanya? Ada. Apa masukkan? Tadi baca nggak? Ya. Sudah selesai. Habis itu keluar mandi. Keluar apa? Kamar mandi. Kalau kamar mandi ada zikirnya nggak, Mas? Ada. Apa? Ghufran. Baca nggak tadi? Lupa. Nanti biasanya habis itu terus ganti baju. Pas pakai baju atau ganti baju, ada zikirnya nggak? Ada. Apa coba Mas Anjas? Mas Abdurrahman? Alhamdulillah. Kesannya hadza saum. Warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Mas, apa sama? Coba diulangi. Mas, Kasah, tadi baca nggak? Tadi pas pakai baju ini loh. Itu minimal. Termasuk nanti tadi kita habis sholat, kita diperintahkan untuk apa? Zikir ba'da sholat. Itu termasuk zikir yang diperintahkan oleh agama kita, dijelaskan waktu. Termasuk nanti habis ini kita zikir pagi. Itu kalau kita sudah lakukan semuanya, itu kita baru dikatakan zikir minimal. Zikir banyak tapi yang batasnya minimal. Wah, kita berarti harus belajar. Iya dong, harus belajar. Karena dari bangun pagi sampai tidur lagi itu ada zikirnya. Keluar rumah nanti, ada nggak zikirnya? Ada. Ya, Mas Anjas jangan lupa kalau mau mainan, baca apa? Apa coba keluar rumah? Terus? Au azilla au uzalla. Itu. Nanti begitu masuk rumah, begitu juga. Begitu mau makan, bahkan ketika kita ngelihat ada jambu, ya, yang baru matang atau baru tumbuh, itu ada zikirnya. Ketika kita lagi nyapu tadi, biasanya di depan masjid kemudian melihat ada orang yang cacat misalnya. Entah itu cacat fisiknya atau cacat mentalnya. Cacat fisik itu ya maaf mungkin stroke atau mungkin kakinya pincang. Itu cacat fisik. Cacat mental apa? Enggak puasa. Padahal dia sudah dewasa. Itu ada doanya. Apa itu? Afana mimma ibtalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu doa-doa itu ada di mana? Ada banyak buku. Salah satunya ini buku yang ada di hadapan saya. Ini bahasa Arabnya judulnya Hisnul Muslim. Hisnu al-Muslim. Ya, bahasa Arabnya judulnya Hisnul Muslim. Ini bestseller di hampir seluruh penjuru dunia. Ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Ya, di sini dijelaskan macam-macam doa ketika sholat, kemudian doa setelah sholat, kemudian doa bahkan di sini dikatakan kalau orang sedang terlilit hutang, doanya apa?
kemudian ketika lagi sakit, ketika lagi menyung orang sakit, ketika sedang memejamkan mayat, ketika ada petir, saat ada hujan, sebelum sudah makan, ada semuanya. Ya, ini terjemahannya sih ada beberapa versi ya. Ini contoh, judulnya kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis. Ini terjemahan. Ada juga yang mencetak dengan judul kumpulan doa mustajab dan zikir pilihan. Ya, ini cuma beda judul aja, tapi intinya sama. Ya, ini seharusnya seyogyanya dimiliki oleh setiap muslim. Baik, berarti kita disuruh zikir yang banyak. Minimal. Coba tadi apa? Maksud sama minimal apa? Waktunya. Baik. Nah, sekarang kalau ada minimal berarti ada apa Mas Suka? Maksimalnya apa? Maksimalnya kalau kita sudah mempraktikkan apa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 191. Cepat-cepatan. Ini ya. Apa? Ketemu. Alladzina yadhkuruna Allah Asik juara satu lagi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa Mas Abdurrahman artinya? Orang-orang yang berzikir keadaan Berdiri, qiyaman, duduk, wa 'ala junubihim, di atas. dan berbaring. Ya, jadi orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Itu artinya apa? Zikir 24 jam. Itu baru maksimal. Jadi zikir terus. Loh, berarti kita nggak bisa mainan dong. Bisa nggak Mas Anjas? Bisa. Ya. Tapi mainannya diiringi dengan zikir. Loh, emang bisa Ustaz? Bisa. Coba sekarang Mas Anjas ketika bikin bata-bataan Mas Usama. Mulutnya bisa nggak dipakai untuk zikir? Bisa. Kenapa kita digunakan untuk zikir? Atau ketika kita lagi nyapu, dengerin kajian bisa nggak? Bisa. Dengerin kajian zikir atau bukan? Zikir mengingat Allah. Jadi kita disuruh zikir yang banyak. Banyak apa sedikit Mas Anjas? Banyak. Jadi kalau sudah baca Quran 1 halaman, 2 halaman, jangan wah. Baca Quran lagi. Enggak. Itu baru sedikit. Kita disuruh zikir yang banyak. Jadi ini yang kelima, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Kak? Berzikir. Berpikir pengaruhnya sangat menakjubkan dalam mendatangkan kelapangan dada dan ketenangan hati, menghilangkan rasa gundah dan resah. Ya. Berzikir pengaruhnya sangat dalam mendatangkan kelapangan dada dan ketenangan hati. Kok bisa ya zikir itu mendatangkan ketenangan? Tahu nggak kenapa zikir bikin orang tenang? Karena mengingat Allah. Terus apa hubungannya? Kalau mengingat Allah jadi tenang, kenapa? Lebih dekat kepada Allah. Sekarang Abi tanya, tenang itu tempatnya di mana? Hati. Nah, hati itu yang menguasai siapa? Allah. Itu kuncinya di situ. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Ketika Allah mengingat kita, Allah bikin hati kita tenang. Itulah sebabnya kenapa orang kalau lagi gelisah disuruh zikir. Bukan hanya ketika gelisah. Dalam segala kondisi kita disuruh zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Mas Abdurrahman, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi kalau ada orang melakukan sebab-sebab manusiawi, bermain, menjalankan hobi, makan yang enak, kalau dia melakukan itu mungkin bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan atau kesenangan. Tapi kalau itu tidak dengan zikir,
tidak akan mendatangkan ketenangan yang maksimal. Hanya dengan berzikir mengingat Allah hati itu akan tenang. Maksud sama? Dengan kekhususannya, zikir memberikan peran yang besar untuk meraih semua yang diminta dan apa yang diinginkan seorang hamba dalam bentuk pahala dan ganjaran. Ya, zikir itu akan mendatangkan pahala dan apa yang diinginkan oleh seseorang. Mungkin ada yang bertanya, perasaan saya udah zikir tapi hati nggak tenang. Jawabannya mungkin zikirnya masih asal-asalan. Zikir itu nggak boleh asal-asalan, bukan sembarang zikir. Zikir itu harus berkualitas dan berkuantitas. Harus apa Mas Suka? Berkualitas Dan berkuantitas. Zikir yang berkualitas itu yang seperti apa? 1, ikhlas. Karena siapa Mas Anjas? Karena Allah. 2, sesuai tuntunan. Tuntunan siapa Mas? Allah SAW. 3, zikir itu diresapi. Apa maksud sama? Zikir itu diresapi. Jadi 1, zikir yang berkualitas, zikir yang ikhlas, sesuai tuntunan, diresapi. Apanya yang diresapi Mas Suka? Makna zikir itu. Makanya kita harus paham. Subhanallah artinya apa? La haula wa la quwata illa billah artinya apa? Allahu Akbar artinya apa? Jadi kalau sudah Allahu Akbar, apa artinya Mas Anjas? Allah Maha Besar. Sudah, nggak usah sikut-sikutan sama temannya. Ya. Apalagi ketawa, ketahui. Ya. Sudah, yang besar hanya siapa? Hanya Allah saja. Itu berkualitas. Berkualitas itu adalah ikhlas, sesuai tuntunan, diresapi maknanya. Konsentrasi ketika membacanya. Berkualitas dan apa tadi Mas Suka? Berkuantitas. Kuantitas itu jumlahnya yang banyak. Jadi itulah yang akan mendatangkan ketenangan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.